Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarak, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin, sahabat medsos rahimakumullah. Alhamdulillah, pada puasa yang ke-12 ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk terus dan terus meningkatkan amaliyah-amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini. Kita termasuk orang yang beruntung karena tentu menjadi sebuah nikmat karunia yang tidak terhingga yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat medsos yang berbahagia, waktu terus berjalan. Tak terasa kita sudah berada pada puasa yang ke-12. Kita sudah berada pada tanggal 12 Ramadan. Usia pun demikian. Usia juga terus bertambah, sedang jatah hidup kita terus berkurang. Kita semakin tua, namun hal tersebut masih belum beriringan dengan amal ibadah, amal baik kita yang stagnan terus atau malah cenderung turun dari hari ke hari. Hal inilah yang tentu harus menjadi perhatian kita. Maka berkaitan dengan hal tersebut, Abu Nawas pernah bersyair, "Usiaku terus berkurang setiap hari, sementara dosaku terus bertambah. Bagaimana aku akan menanggungnya?" Sebagai seorang muslim tentu kita harus terus berupaya memperbaiki amalan-amalan kita setiap harinya. Tentu saja kita tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini ingin mendapatkan kerugian. Pasti malah sebaliknya. Orang yang hidup ini cenderung menginginkan keuntungan. Lalu siapa orang yang merugi? Sahabat medsos rahimakumullah. Orang merugi adalah orang yang amal kebaikannya tetap begitu-begitu saja, tanpa ada perubahan. Kalau di Ramadan tahun lalu sholat berjamaahnya masih bolong-bolong. Kalau Ramadan tahun lalu sholat tarawihnya bolong-bolong, sholat witirnya bolong-bolong. Maka seharusnya di Ramadan tahun ini kekurangan-kekurangan Ramadan tahun lalu segera kita perbaiki. Tarawihnya terus ditingkatkan. Witirnya ditingkatkan. Amaliyah-amaliyah yang lain tentunya harus terus ditingkatkan supaya kita mendapatkan Ramadan yang terbaik pada tahun ini. Kalau di Ramadan tahun lalu bacaan Al-Quran kita masih minimal. Bacaan Al-Quran kita sebatas setengah juz sehari misalnya. Maka Ramadan tahun ini harus ditingkatkan menjadi 1 juz 1 hari. Sahabat medsos rahimakumullah, lalu siapa orang yang beruntung? Orang beruntung adalah kebalikan dari orang yang merugi. Yaitu orang-orang yang kebaikan dan amaliyahnya terus bertambah dan bertambah, meningkat dan meningkat dari hari ke hari, bahkan bulan ke bulan sampai tahun ke tahun. Petunjuknya jelas di dalam Al-Quran, surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Maka manusia yang beruntung adalah orang yang senantiasa melaksanakan amal soleh, saling mengingatkan untuk melakukan kebenaran dalam kesabaran. Poin-poin inilah yang harus menjadi pedoman kita agar kita menjadi orang yang beruntung. Sebab potensi kerugian setiap manusia sangat banyak. Kenapa? Karena ada faktor kelalaian hingga faktor adanya setan yang akan menjadi pengganggu tulal hayah, sepanjang hidup kita. Maka sahabat medsos rahimakumullah, spirit untuk mengejar keberuntungan ini sebagaimana telah dijelaskan tadi harus terus kita kobarkan, harus terus kita up. Oleh karenanya perlu kita muhasabah, kita koreksi diri kita perlu refleksi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika." Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang fakirmu, senggangmu sebelum datang sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Kita harus manfaatkan setiap waktu yang kita miliki dengan hal-hal yang baik, yang berguna, yang bernilai, serta berharga. Time is money. Waktu adalah uang. Kalau menurut orang Arab, al-waktu kas-saif. Waktu adalah pedang. Jika kita tidak memanfaatkannya secara baik, maka waktu itu akan menebas leher kita. Jamaah medsos rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Dan mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menjadi bekal kita di akhirat kelak. Sebab dunia sementara, akhirat selamanya. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dan mengisinya dengan amal-amal soleh. Saling mengingatkan kita dalam kebenaran dan kesabaran. Maka dengan begitu kita berharap tidak tergolong orang-orang yang merugi. Melainkan kita ini termasuk orang-orang kelompok yang beruntung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu yahdi ila siratim mustaqim. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.